Selamat siang, kami hadir di sini di acara bincang singkat dengan seorang pakar hukum Islam. Beliau adalah dosen pascasarjana di beberapa perguruan tinggi dan saat ini beliau sebagai guru besar di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Holik MA. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ami? Alhamdulillah Sehat, baik, ya? Pak. Ya, kita akan berbincang terkait dengan topik yang sangat panas sampai hari ini dan menjadi perbincangan seluruh dunia, tidak hanya para politikus atau berbagai akademisi, tetapi mungkin hampir seluruh warganet memperbincangkan masalah ini, yaitu terkait dengan konflik yang terjadi di Gaza, Pak, antara Palestina dan Israel. Berdasarkan informasi, sampai dengan tanggal 13 November itu korban jiwa sudah mencapai 11.240. Banyak sekali, Pak, ya? Iya, betul. Dan terakhir BBC News melaporkan di tanggal 19 kemarin, itu sudah lebih dari 12.000 korban jiwa. Wah, excited ya, besar sekali jumlahnya. Dan hampir 4.630 lebih itu adalah korbannya anak-anak. Insya Allah. Ya, dan terbesar memang menurut informasi korbannya itu adalah anak-anak dan wanita gitu ya, Pak. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami ingin tahu bagaimana pandangan Prof tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini. Ya, terima kasih Bu Ami. Ini pertanyaan yang smart question ya. Dan saya kira tema ini sangat hangat diperbincangkan tidak hanya di kalangan Muslim, tapi juga di seluruh warga di dunia memperbincangkan tentang konflik Palestina ya dengan Israel. Kalau saya berpikir bahwa ada konflik politik, konflik agama, konflik ekonomi, dan perebutan teritorial itu pasti ada. Tetapi konflik itu sekarang sudah mulai bergeser kepada hal yang sangat fundamental, ya, yaitu persoalan kemanusiaan. Ya. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pembantaian, ya, yang tentu saja ini menyangkut persoalan kemanusiaan yang sangat fundamental, ya. Kalau politik, ekonomi, agama itu oke lah ya terjadi. Dan seharusnya kan ketika terjadi peperangan ya kematian itu harus banyak terjadi dari kalangan militer ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah pembantaian seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ami, sekian ribu orang dalam waktu yang sangat singkat meninggal dan itu semuanya warga sipil, anak-anak, perempuan dan orang tua. Jadi kalau saya melihat ini sebuah kejahatan kemanusiaan paling brutal dalam sejarah konflik antara Israel dan Palestina. Jadi sekali lagi stressing saya bahwa ini sudah bergeser, bukan hanya masalah politik, bukan hanya konflik agama, tapi juga lebih pada persoalan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh oleh Israel terhadap warga sipil di Palestina. Saya kira itu. Ya, satu yang saya catat ini adalah kejahatan kemanusiaan ya Pak. Nah, bahkan ada beberapa yang mengatakan ini sudah masuk dalam kategori genosida. Ya. Kami ingin tahu gitu ya, bagaimana pandangan Prof nih tentang terjadinya genosida menurut Islam gitu, Prof. Ya, satu hal yang menarik, saya kira kalau kita kembali kepada teks-teks agama, terutama Islam ya, banyak literatur atau mungkin teks agama dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa dalam pertempuran itu ada etika, ya. Peperangan yang terjadi antara dua kelompok itu harus membangun ada menjunjung etika. Salah satu hal yang menarik adalah dalam Islam itu tidak boleh peperangan harus membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang hamil dan tidak boleh merusak tanaman kebutuhan pokok dan merusak sumber air dan seterusnya. Itu statement itu sudah 14 abad yang lalu dalam Islam. Jadi bahwa pertempuran itu sebenarnya ada etika, ya, tidak boleh melakukan itu. Tapi yang terjadi sekarang di Israel sama sekali ya tidak ada menjunjung etika yang disampaikan dalam teks agama tadi ya. Kita tidak tahu motifnya apa, tetapi apa yang terjadi di Israel betul-betul memang bagian dari genosida dan ini sebuah larangan kemanusiaan yang disepakati oleh seluruh manusia di dunia ya. Jadi kalau menurut agama apa yang dilakukan Israel ini sudah betul-betul melakukan pelanggaran tingkat tinggi ya. Kalau kita
baca dalam literatur memang sejak zaman dulu pada masa para nabi, salah satu karakteristik Bani Israel itu kan ya, orang-orang Yahudi terutama yang sekarang diwarisi oleh Yahudi adalah mereka paling gemar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Itu kan jelas bahwa tidak boleh ada pembunuhan terhadap anak, tidak boleh merusak tanaman pokok, tidak boleh merusak sumber air dan semuanya. Tapi ini yang terjadi betul-betul di luar nalar akal sehat manusia, di mana kejahatan terhadap warga sipil sudah benar-benar dilakukan secara brutal oleh Israel. Jadi ya menurut saya dalam perspektif agama, apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah pelanggaran berat dalam konteks agama ya. Tentu saja dalam konteks yang lain juga akan terjadi hal yang sama, tapi agama mengatakan ini pelanggaran paling berat dalam pertempuran, dalam etika peperangan. Oke, berarti secara ini Prof sepakat ya dengan apa yang banyak disampaikan masyarakat bahwa ini adalah bukan lagi perang tetapi genosida. Ya, gitu saya kira lebih ke arah itu, dan faktanya kan memang terjadi seperti itu ya. Iya. Terjadi dalam tanda petik ya pembantaian yang sangat brutal terhadap warga sipil. Bukan yang menjadi korban bukan tentara, bukan pejuang di Palestina, tapi kebanyakan adalah warga sipil. Iya, betul. Lalu sebenarnya ada nggak sih Prof gitu dalam teks agama kita gitu ya, yang menerangkan atau membahas tentang Israel dan tanah Palestina itu sendiri? Ya, saya kira kalau kita bicara Israel mungkin juga ada, kalau kita tarik secara historis, ada genealogis dengan ya Bani Israel lah ya. Dan itu sebenarnya memiliki sejarah panjang. Jadi kalau kita baca dari beberapa ayat Al-Quran dan kita analisis, ada di Quran itu perilaku dan karakteristik mendasar dari Bani Israel ya, dan kemudian diwarisi oleh Yahudi Israel ini. 3 poin ya, atau 3 karakter yang kemudian bisa kita tafsirkan dari beberapa ayat dan Al-Quran. Yang pertama bahwa orang Israel itu adalah salah satu komunitas yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Itu pasti, dan faktanya dalam sejarah memang begitu ya. Pada masa sejak zaman Nabi Musa dan para nabi-nabi berikutnya sampai kemudian pada hari ini, bahkan pada masa dengan Mesir, berbagai perjanjian itu banyak dilakukan pelanggaran oleh mereka. Jadi karakteristik mereka berdasarkan analisis kami terhadap ayat Quran, ya orang Israel itu salah satu komunitas yang memiliki sifat suka melanggar perjanjian. Itu yang pertama lebih ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa ternyata kalau kita lacak dari beberapa teks keagamaan dalam Quran, orang Yahudi, orang Israel itu paling banyak melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Bisa dibayangkan, jadi nabi aja dibunuh gitu ya, apalagi orang-orang yang statusnya bukan nabi. Jadi kalau sekarang kemudian muncul karakter mereka yang suka mudah membunuh warga sipil, orang tua, ya lansia, orang perempuan dan anak-anak. Dan memang itu menjadi warisan histori, warisan sejarah mereka, bahwa karakter mereka yang kedua diantaranya dalam Quran disebutkan adalah banyak melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Itu teks agama ya dalam Quran. Kemudian yang ketiga, yang juga saya kira secara eksplisit maupun implisit ada dalam teks agama, orang Israel itu punya karakter ya keras kepala, ya keras kepala. Dan kita bisa lihat tuh sejarah Nabi Musa ketika membawa orang Israel. Sangat luar biasa, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak produktif yang disampaikan kepada Musa, bukan malah bagaimana berterima kasih terhadap apa yang dilakukan Musa, tapi banyak justru ya tadi kalau bahasa Cirebonnya itu ngeyel gitu ya. Jadi memang terjadi kekerasan kepala, dan itu ternyata dipraktekkan sampai hari ini ya, keras kepala ya, sulit untuk menerima pandangan-pandangan politik dari berbagai negara manapun. Nah ini problem kita. Jadi apa yang terjadi di Israel, di Palestina itu karena memang dipupuk juga, di backup oleh sifat dan karakter orang Israel yang sedemikian rupa sangat buruk sekali. Nah terkait dengan dengan Palestina, ya memang kita kan punya pandangan. Al-Quran itu kan menggambarkan sekurang-kurangnya ada 3 atau 5 ayat ya dalam Al-Quran yang mengabadikan tentang Palestina ya, Masjidil Aqsa misalnya ya. Dan ada satu hadis Nabi yang juga menjadi dasar bahwa dalam sejarah panjang itu Palestina ini menjadi kota yang penting. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjidku di Madinah, maka dia akan mendapat pahala 1000 kali sholat di tempat lain ya. Ketika dia sholat di Masjidil Haram, dia mendapatkan pahala 100.000 kali sholat di tempat lain. Dan ketika seseorang sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, itu nilainya 500 kali sholat di tempat lain.
Nah, secara implisit ini menggambarkan bahwa Palestina itu memang kawasan suci bagi umat Islam. Tapi perlu dicatat, ternyata juga Palestina tidak hanya menjadi tempat suci bagi umat Islam, tapi juga bagi Nasrani, bagi Yahudi. Mungkin itu juga yang mempertajam konflik yang terjadi di sana. Nah, kalau kita baca misalnya di dalam Al-Quran, itu hampir kebanyakan para nabi dan para rasul itu diturunkan dari kalangan Bani Israel. Ya. Karena mungkin tadi membawa misi memperbaiki karakter Bani Israel yang sangat luar biasa dahsyat yang tadi saya gambarkan. Dan diwarisi oleh Israel generasi baru yang sekarang melakukan invasi dan agresi militer di kawasan Palestina. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Saat ini mungkin seluruh dunia terfokus ke sana ya, Prof. Terus juga sebagian besar sudah memantapkan dukungannya gitu, dan ada juga yang masih mungkin mengambang gitu ya, bahkan ada juga yang mungkin belum menyampaikan terkait dengan dukungannya. Nah, saat ini pemerintah Indonesia khususnya di MUI sendiri itu sudah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 ini terkait dengan sikap yang seharusnya gitu ya untuk kita sebagai umat muslim. Menurut Prof sendiri bagaimana munculnya fatwa ini gitu ya? Pandangan Prof terhadap munculnya fatwa ini seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini. Jadi belum pernah terjadi ada fatwa terkait dukungan kepada perjuangan Israel. Walaupun sebenarnya secara informal ya beberapa kali sekian puluh tahun ada support, ada dukungan dari masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia tentang perjuangan orang-orang Palestina. Tapi hari ini konflik yang terjadi di Israel, di Palestina antara Israel dan Palestina itu sampai memicu munculnya fatwa MUI. Tentu kan ada reasoningnya ya. Ya tadi saya kira reasoning pertama karena apa yang terjadi di Palestina sekarang bukan lagi pada persoalan konflik politik, tetapi lebih pada persoalan kejahatan kemanusiaan. Dan tentu MUI punya riset, punya alasan kenapa kemudian harus mengeluarkan fatwa yang isinya memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ya tadi salah satu alasannya. Mungkin dari sisi, ya kalau harus terjun ke medan perang kan pertimbangannya cukup matang ya. Mungkin yang bisa dilakukan ya oleh kita doa, dan yang paling saya kira terbaru saya sepakat dengan MUI mengeluarkan fatwa secara formal agar bangsa Indonesia terutama umat Islam memberikan dukungan ya secara moral kepada perjuangan Palestina, dan termasuk mohon maaf dukungan terhadap boikot ya produk-produk ya dari yang dikeluarkan oleh Israel. Amerika dan Israel. Logika ekonominya sederhana, kan kalau orang melakukan serangan menggunakan senjata itu kan butuh biaya. Ya. Dan biaya itu salah satunya diperoleh dari hasil-hasil perdagangan yang dilakukan oleh Israel dan negara-negara sekutunya ya. Jadi ketika MUI melakukan pemboikotan atau memberikan fatwa untuk memboikot produk-produk yang dilakukan oleh Israel, yang diproduksi oleh Israel, dan itu secara ekonomi logik. Hanya itu yang bisa kita lakukan gitu, karena harus terjun ke dunia perang kan harus punya persiapan yang matang, punya teknologi yang tinggi, punya persenjataan yang lengkap. Maka saya kira bijak kalau kemudian MUI mengeluarkan fatwa untuk ikut mendukung perjuangan dan sekaligus ya menyerukan untuk tidak menggunakan ya produk-produk yang dikeluarkan oleh Israel dan Amerika yang ternyata secara real itu sangat membantu perekonomian mereka untuk membangun militer kan gitu. Oke, terima kasih Prof. Satu pertanyaan lagi mungkin terkait ini juga tadi terkait dukungan kita sebagai umat Islam untuk ikut memboikot produknya Israel gitu ya. Tapi menurut berita gitu bahwa Amerika dan sekutunya ini sangat punya peran untuk mendukung Israel melakukan agresi gitu ya terhadap Palestina ini. Bagaimana menurut pandangan Prof? Ya, ini problem kita ya. Negara-negara di dunia kelihatannya memang ada beberapa negara besar yang punya hak veto di PBB. Salah satunya adalah Amerika ya. Amerika, tentu negara sekutunya seperti Inggris, Jerman, ya, kemudian Prancis yang ternyata justru berbanding terbalik dengan negara-negara lain, kebanyakan di seluruh dunia yang justru Amerika ini mendukung dan mensupport. Kalau saya melihat memang
ada faktor-faktor tertentu kenapa Amerika begitu ngotot ingin memberikan dukungan. Ya analisis saya yang pertama misalnya gini, tokoh-tokoh besar dunia yang ada di Amerika dan orang-orang hebat di Amerika itu lebih dari 5 juta orang adalah orang-orang keturunan Yahudi Israel. Iya. Jadi mungkin secara apa ya, ada keterkaitan psikologis ya. Jadi kemudian, dan bisa lihat misalnya, hampir sekian kali pemilihan presiden di Amerika, itu kan selalu harus dalam tanda petik ya, secara tidak langsung, walaupun secara tidak formal, itu harus ada dukungan dari Yahudi Israel kan gitu. Jadi memang ada hubungan yang sangat kuat. Nah, faktor lain tentu faktor ekonomi, ya, faktor apa namanya persenjataan dan seterusnya. Tapi saya melihat memang menyayangkan ya di saat Amerika menyatakan diri sebagai negara paling demokrasi ya di dunia, tapi ternyata dalam kasus Israel dia bermental ganda menurut saya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika untuk mensupport agresi militer di Israel juga menurut saya itu pelanggaran hak asasi manusia. Tapi masalahnya tadi karena Amerika adalah salah satu negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tapi saya bersyukur karena beberapa negara lain termasuk kita negara Indonesia sangat aktif ya. Saya ikut memberikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri kita ya Ibu Retno yang dengan tegas ya memimpin dan menyampaikan gagasan-gagasan dan pandangannya tentang Indonesia dalam memberikan perjuangan yang all out ya kepada Palestina. Ya. Jadi saya kira memang menyayangkan kenapa kemudian Amerika dan beberapa negara sekutunya ngotot ingin terus memberikan dukungan kepada Israel. Tapi jangan lupa sejarah tidak akan selamanya linier ya. Ketika ekonomi sudah mulai rapuh, situasi pembiayaan perang sudah mulai melemah, nah, pada saat tertentu ya kemudian Amerika pun akan mengalami kehancuran kan kalau ya paling tidak ekonomi kan, karena itu kan ekonominya besar Bu, biayanya besar untuk peperangan. Israel untuk menerbangkan rudal itu kan membutuhkan jutaan dolar ya. Nah sekarang saya dapat informasi kan bagaimana Israel dan Amerika sudah mulai mengalami persoalan di bidang finansial ya. Makanya mungkin ada relevansinya juga ketika kita memboikot produk-produk Amerika dan Israel itu dalam konteks tadi ikut memberikan warning kepada Amerika dan Israel dan sekutunya yang ikut memberikan dukungan. Maka dengan boikot ekonomi sekurang-kurangnya ya ekonomi mereka akan mengalami masalah dan diharapkan nanti peperangan pun harus segera berakhir. Nah, saya berpikir sebagai closing statement mungkin bahwa apapun alasannya masyarakat dunia harus memberikan dukungan ya kepada Palestina untuk menjadi negara merdeka ya karena itu dilindungi oleh undang-undang di PBB. Yang terjadi sekarang ini kan adalah ya ekspansi wilayah ya yang dilakukan oleh Israel dan ini melanggar hak-hak asasi manusia dalam perspektif undang-undang di PBB saya kira gitu. Itulah kira-kira mengapa Amerika kemudian ngotot ingin terus memberi dukungan kepada Israel. Ya, terima kasih banyak Prof. Tadi mungkin ya biarpun Amerika mungkin secara penuh mendukung agresi Israel terhadap Palestina gitu ya. Dan juga negara-negara sekutunya, tapi kalau kita mungkin juga melihat berita nih, banyak juga masyarakat dari para pendukung itu yang tidak setuju ya, artinya mungkin mereka melihatnya adalah dari sisi kemanusiaan gitu ya Prof. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa sampai ke masyarakat dan mungkin juga jadikan satu motivasi buat mereka yang sampai hari ini masih gamang untuk mendukung Palestina ya, mudah-mudahan ya. Pada saatnya nanti kita berharap konflik ini akan segera berakhir. Amin. Ya. Amin. Karena hampir merugikan semua pihak. Semua pihak konflik ini. Ini luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ami. Ya, dan mungkin kita akhiri bincang singkat hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.